warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bersama Bu Bayu dan anak-anak hebat. Kita belajar dari rumah. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar budi pekerti, kelas 4 semester genap. Mari awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu pengetahuan yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita sekarang dan di masa depan. Amin. Hari ini kita masih membahas bab 5 tentang menghargai peninggalan sejarah. Dengan sub pembahasan yaitu 1. Manfaat peninggalan sejarah. 2. Menghargai dan melestarikan peninggalan sejarah. Kompetensi dasarnya yaitu 3.5. Memahami cara menghargai berbagai peninggalan sejarah di lingkungan setempat dan menjaga kelestariannya. Dengan tujuan pembelajaran 1. Menyebutkan manfaat peninggalan sejarah. 2. Menjelaskan cara menghargai peninggalan sejarah. Mari kita membahasnya. Hari ini Siti dan teman-teman berkunjung ke Museum Sejarah. Pak Guru mendampingi dan memberi banyak penjelasan kepada anak-anak. Anak-anak sangat senang bisa berkunjung ke museum, karena mereka bisa mengenal berbagai macam benda-benda bersejarah yang menjadi warisan budaya. Anak-anak masih ingat ya pelajaran minggu lalu? Museum adalah sebuah gedung atau bangunan yang digunakan untuk menyimpan benda-benda bersejarah supaya tidak hilang, rusak, dan punah. Karena benda-benda bersejarah yang disimpan di museum merupakan warisan masa lampau yang memiliki nilai sejarah bagi bangsa Indonesia. Apa sih manfaat peninggalan sejarah? Manfaat peninggalan sejarah antara lain 1. Sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Maksudnya, peninggalan sejarah sebagai warisan budaya dan seni suatu daerah menjadi ciri khas adat tradisional suatu daerah. 2. Sebagai bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya. Misalnya kita akan membantah bahwa nenek moyang kita bukanlah bangsa yang bodoh. Buktinya, Candi Borobudur dan Candi Prambanan adalah hasil ciptaan yang luar biasa. Contoh lain, kita menyatakan bahwa bangsa Indonesia benci kepada penjajah. Hal ini dibuktikan dengan pendirian benteng-benteng di Indonesia, seperti Benteng Rotterdam di Ujung Pandang, Benteng Victoria dan Dorstede di Maluku. Benteng-benteng dibangun untuk alasan pertahanan dan keamanan pada masa penjajah dahulu. 3. Sebagai sumber informasi pengetahuan. Misalnya bahwa kemerdekaan itu sungguh tak ternilai harganya. Sebagai bangsa yang pernah dijajah, bangsa Indonesia betul-betul menghargai kemerdekaan. 4. Memajukan pariwisata dan devisa negara. Sekarang ini, peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia dijadikan sebagai objek pariwisata yang menarik wisatawan. Dengan adanya objek wisata, maka perekonomian masyarakat sekitar dapat terangkat dan pendapatan negara meningkat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya merupakan salah satu upaya pemerintah menghargai dan melestarikan peninggalan sejarah, serta memberikan perlindungan hukum terhadap benda-benda bersejarah
yang merupakan warisan masa lampau bangsa Indonesia, sehingga tidak rusak, punah, ataupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Kita lanjutkan dengan pembahasan bagaimana menghargai dan melestarikan peninggalan sejarah. Ada beberapa cara, diantaranya adalah 1. Memanfaatkan benda bersejarah sebagai objek penelitian. Generasi penerus sekarang ini dapat menghargai peninggalan sejarah dengan memanfaatkannya sebagai objek penelitian. Penelitian beragam peninggalan sejarah sebagai sumber pengetahuan merupakan upaya untuk menghargai karya nenek moyang bangsa Indonesia. Berbagai pengetahuan akan terungkap dari hasil penelitian tersebut, dan hasilnya digunakan sebagai kajian ilmu yang akan bermanfaat bagi generasi selanjutnya. 2. Merawat dengan teratur. Kita wajib menghargai peninggalan sejarah agar tetap lestari dengan berbagai cara, misalnya secara berkala benda bersejarah dibersihkan. Sering dicek apakah ada kerusakan atau kotor. Segera diperbaiki bagian-bagian yang rusak tanpa mengubah bentuk aslinya. 3. Melestarikan peninggalan bersejarah. Perlindungan terhadap benda-benda bersejarah harus terus-menerus dilakukan. Misalnya, menyimpan dan memelihara benda-benda bersejarah di museum. Saat kita berkunjung ke museum, harus mematuhi tata tertib dan prosedur yang berlaku. 4. Mendidik generasi muda. Tanpa pendidikan bagi generasi muda, mereka tidak akan menyadari betapa penting dan berharganya peninggalan sejarah itu. Dikhawatirkan mereka akan acuh tak acuh atau bahkan tanpa sadar merusak peninggalan sejarah itu. Berbagai cara pun dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, diantaranya memperkenalkan budaya tradisional, mengajak untuk berkunjung ke museum dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Nah, anak-anak hebat, mari kita buat simpulan pembelajaran hari ini. 1. Manfaat peninggalan sejarah, yaitu sebagai warisan budaya yang sangat berharga, sebagai bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, sebagai sumber informasi pengetahuan, memajukan pariwisata dan devisa negara. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. 3. Cara menghargai dan melestarikan peninggalan sejarah, yaitu memanfaatkan sebagai sumber objek penelitian, merawat dengan teratur, melestarikan peninggalan sejarah, dan mendidik generasi muda. Sebagai latihan penerapan nilai budi pekerti, mari kita jawab bersama-sama. Kalian bisa menjawabnya dengan kata ya, kadang-kadang, atau tidak. 1. Saya mengunjungi tempat-tempat bersejarah. 2. Saya menjaga kelestarian peninggalan sejarah. 3. Saya menghargai peninggalan sejarah dengan mempelajarinya. 4. Saya ikut memelihara lingkungan peninggalan sejarah. 5. Saya ikut menjaga kebersihan dan keutuhan peninggalan sejarah. Ada tugas untuk kalian ya. Silahkan kalian salin dan jawab pertanyaan ini di buku tulis. Lalu serahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk dinilai. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak hebat.
sudah belajar dengan senang dan bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.